Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Martaria Rizky Rinaldi di Biopsikologi ya. Di kali ini saya akan membahas terkait dengan neuron. Nah, ini masih di dalam bagian anatomi sistem syaraf. Nah, teman-teman, kemarin kita udah membahas ya terkait dengan sistem syaraf itu sendiri ya, terdiri sistem syaraf pada manusia atau vertebrata terdiri atas sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Ya, ini dia. Semoga teman-teman masih ingat ya. Jadi di sistem syaraf pusat terdapat apa? Otak dan sumsum tulang belakang, dan di sistem syaraf tepi terdapat sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Nah, ini dia gambarannya ya untuk refresh teman-teman kembali terkait dengan sistem syaraf kita, gitu. Nah, di dalam sistem syaraf itu terdiri dari sel-sel syaraf, ya. Nah, sel-sel tersebut itu terdiri atas neuron dan glia, ya. Pada otak manusia, terdiri atas sekitar 100 miliar neuron tunggal. Nah, perilaku kita ini sangat tergantung pada komunikasi antar neuron ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan neuron itu dan glia tentu saja ya. Jadi sel-sel yang ada di dalam sistem syaraf. Tadi seperti saya telah refresh ke teman-teman, sistem syaraf pusat itu terdiri atas sumsum tulang belakang atau spinal cord dan otak, ya kan? Nah, ini dia gambarannya ya, teman-teman. Jadi di cerebral cortex ini di sini terdiri atas 12 sampai 15 miliar ya neuron, dan di otak kecil ya, di otak kecil ini atau di cerebellum itu terdiri atas 70 miliar neuron, dan di spinal cord terdiri atas 1 miliar neuron. Nah, ini struktur dari dalam neuron itu sendiri. Kita nantinya akan bahas lebih detail ya, satu persatu ya, apa saja sih yang ada di dalam neuron itu. Nah, jadi di dalam neuron atau di sel-selnya ini terdiri atas beberapa struktur gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada terdiri atas membran ya, lapisannya gitu kan. Kemudian nukleus, ini dia nukleus inti selnya. Kemudian ada mitokondria, ini dia mitokondria. Kemudian ada ribosom, ribosom, dan juga ada retikulum endoplasma atau endoplasmic reticulum. Nah, kita akan bahas ya, satu persatu juga nih dari struktur-struktur tersebut, gitu. Nah, yang pertama dari membran. Membran ini kan lapisan ya, lapisan terluar gitu dari sel. Jadi, membran ini merupakan struktur yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Tadi kan lapisan ya, batasan gitu kan, itulah membran. Nah, membran ini terdiri atas lapisan ganda molekul lipid. Nah, lipid yang mungkin kita sering tuh kayak lemak gitu ya. Nah, terdapat beberapa molekul protein dengan fungsi yang khusus. Jadi, struktur di dalam membran itu sendiri juga terdiri atas beragam struktur juga gitu ya, yang mana di dalamnya itu adalah molekul-molekul protein. Tuh. Nah, protein ini mendeteksi zat dari luar sel dan meneruskan informasi keberadaan zat ke dalam sel. Jadi kayak infoin gitu, kayak dia tuh di pintu, terus di pintu itu ada tamu nih mau masuk, nih tamunya bawa apa kayak gitu ya, untuk menginfokan yang ada di dalam rumah. Nah, semacam itu gitu. Nah, kemudian selain membran ada tadi ya yang namanya nukleus. Nukleus ini
adalah struktur yang berisi kromosom dan nukleolus. Jadi nukleus kan inti sel gitu ya. Nukleus ini berbentuk bulat atau lonjong yang diselubungi oleh membran nukleus. Jadi di dalam nukleus ini juga ada membrannya gitu. Nah, nukleolus atau inti dari inti sel gitu ya, tugasnya adalah membuat ribosom. Nah, di sini tadi di dalam nukleus kan ada kromosom ya. Kromosom itu apa sih? Teman-teman pasti sering ya mendengar ya, kromosom itu terdiri atas DNA. Nah, ini yang membuat kita jadi demikian gitu ya, ada struktur DNA di dalamnya. Jadi DNA itu ada di dalam sel, di setiap sel syaraf gitu ya. Nah, kemudian di dalam neuron itu, selain terdiri atas struktur-struktur, bagian-bagian, juga terdiri atas enzim ya. Teman-teman mungkin sering ya dulu waktu, SD nggak ya, SMP, SMA gitu kan pasti pernah, eee, mendengar ya terkait dengan enzim, enzim petialin kayak gitu kan ya. Tapi ini bukan iklan yang ada di TV enzim gitu ya, beda ya. Nah, enzim ini tugasnya adalah mengendalikan reaksi kimia. Menggabungkan 2 zat atau memecah suatu zat menjadi 2 bagian. Kan tugasnya enzim kan, berperan di dalam reaksi kimia ya, tentunya masih ingat nih di pelajaran biologi dulu nih ya. Nah, di sana ada proteinnya, yang proteinnya berperan untuk mengarahkan proses-proses kimiawi suatu sel dengan mengendalikan reaksi kimia. Nah, jadi di sini perannya sebagai katalisator itu ya, jadi untuk menggabungkan sesuatu atau memecah sesuatu, gitu. Nah, di dalam neuron juga terdapat mitokondria. Mitokondria ini berbentuk manik-manik lonjong, ini lonjong ya maksudnya, yang terbentuk dari membran ganda. Nah, mitokondria ini melakukan aktivitas metabolik dan menyediakan energi yang dibutuhkan sel. Jadi kayak kalau kita secara umum sebagai manusia, kalau kita butuh energi, kan kita makan, ya kan? Nah, ini kan berarti kan dari makanan ini kan kemudian kita kemudian punya cukup energi gitu ya. Nah, ini yang melakukan proses pencernaannya gitu ya, itu adalah mitokondria gitu kalau di dalam per selnya ini di neuron gitu teman-teman. Nah, kemudian ada juga ribosom. Ribosom ini adalah tempat sel melakukan sintesis molekul protein baru. Jadi kalau mau membuat gitu ya, memproduksi protein-protein baru itu adalah tempatnya di ribosom. Kemudian ada retikulum endoplasma. Ini retikulum endoplasma itu bentuknya jaringan ya, yang dia tugasnya memindahkan protein baru ke lokasinya. Jadi misalnya di ribosom tuh produsen gitu kan, produsen protein yang dibutuhkan nih. Nah, retikulum endoplasma tuh distributor gitu. Jadi dia memindahkan protein baru ke lokasinya. Nah, jadi dalam proses pemindahan gitu ya, di dalam kan itu terus akan keluar membran gitu. Ada, proses ya yang namanya gradien membran, ini ada 2 jenis, ada gradien konsentrasi dan ada gradien elektrostatik. Nah, gradien konsentrasi ini ruang-ruang dalam konsentrasi substansi yang berbeda akan cenderung menyamakan konsentrasi dengan peralihan dari ruang yang lebih pekat ke ruang yang kurang pekat. Jadi kayak gini teman-teman, bayangin es sirup. Es sirup yang belum diaduk. Jadi, di dalam air itu belum belum, gini, di gelas, teman-teman kan ada gelas, terus di sana ditaruh sirup. Terus dikasih air barusan. Nah, teman-teman kan bisa lihat ya di bawah itu kan kayak sirupnya tadi kayak ke atas gitu kan. Jadi, terus kayak mau nyampur gitu kan. Nah, itu kan konsentrasi airnya yang sirup itu kan lebih pekat tuh. Nah, kemudian dia kan ke air biasa, air putih itu kan yang kurang pekat. Nah, modelnya kayak gitu tuh, itu gradien konsentrasi, gitu.
Nah, kemudian ada gradien elektrostatik. Jadi muatan listrik yang berbeda akan saling tarik-menarik dan muatan listrik yang sama akan saling tolak-menolak. Ini tentunya teman-teman paham ya, untuk hukum ini ya, yang sama itu akan tolak-menolak, yang berbeda akan tarik-menarik, gitu. Nah, ini berperan pada sel saraf yang terkait terjadinya impuls saraf. Jadi ketika ada suatu impuls-impuls yang positif, itu akan tarik-menarik dengan yang negatif, kayak gitu. Ini gambarannya, bagian luarnya ya dari membran itu protein-protein, molekul-molekul proteinnya. Jadi ada yang kayak lubang gitu ya. Tuh. Nah, lanjut ke neuronnya, secara umum. Jadi neuron itu sama dengan sel-sel lain pada tubuh, tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Jadi, neuron-neuron kan di dalam sel syaraf itu kan tadi ya, terdiri atas neuron-neuron, kan sel-selnya gitu kan. Neuron yang di sel yang di syaraf itu sebenarnya sama gitu ya dengan yang bagian lain, tapi ada yang bentuknya beda tergantung fungsinya gitu loh. Jadi, di sini kan kita ada sistem sensorik dan motorik ya, teman-teman. Nah, neuron motor dan neuron sensor ini tuh memiliki karakteristik yang khas gitu. Nah, jadi neuron motorik itu memiliki soma, soma adalah badan sel di spinal cord atau sumsum tulang belakang, dan menerima rangsang dari neuron-neuron lain dan mengkonduksi impuls panjang aksonnya menuju otot. Jadi dia tuh badan selnya tuh ada di sumsum tulang belakang gitu loh. Nah, terus dia tuh menerima rangsang, menerima masukan gitu ya, input kayak gitu. Nah, kemudian dari penerimaan itu terus dikonduksikan, dialirkan kayak gitu, diaksen menuju otot-otot. Jadi terus sehingga pada akhirnya kita tuh gerak gitu, kayak, saya memerintahkan untuk tepuk tangan, ini kan ada kemudian tangan saya tuh bergerak gitu kan. Nah ini tuh, di apa ya, difasilitasi oleh neuron motorik. Nah, kemudian ada neuron sensoris. Neuron sensoris ini ujungnya peka terhadap satu jenis stimulasi. Nah, jadi, untuk ini kalau sensorik jelas pada panca indera ya, teman-teman tentu saja paham nih bagian ini. Nah, eee, penginderaan kita ada penglihatan, penciuman, pencecapan, sentuhan gitu kan, peraba, itu, satu ujung dari si neuronnya yang ada di tubuh kita itu, ujungnya itu peka terhadap satu jenis stimulasi aja, gitu. Jadi, kayak ini nih pada tangan. Tangan kan berarti sensornya apa? Sentuhan, ya kan? Nah, jadi neuron yang di tangan ini nggak bisa untuk menangkap rangsang, suara. Ya kan nggak ada kan tangannya yang bisa denger. Nah, itu karena, dia pekanya hanya pada satu rangsang, yaitu rangsang perabaan, gitu. Jadi kayak di, pencecapan nih di lidah, ini kan, lidah kita merasakan rasa-rasa ya kan, manis manis, asam, asin gitu ya, manis, pahit, asam gitu kan. Nah, tapi kan dia juga nggak bisa mendengar gitu, nggak bisa melihat gitu kan. Nah, karena, jenis neuronnya berbeda gitu. Nah, ini dia gambarannya teman-teman, sel itu sendiri ya, ini per sel yang ada di dalam tubuh kita, terutama di sistem syaraf. Nah, di sini nih akson ya, akson itu yang, panjang-panjang ini gitu ya, soma itu yang di sini kan badan sel gitu kan, nukleus tuh ada di tengah-tengahnya ya, karena dia adalah inti sel gitu. Nah, inilah yang menempel pada, sensorik ini contohnya adalah pada, apa namanya, kulit gitu. Nah, di sini pada kulit, ini kan,
ujungnya sel-sel saraf ini kan yang peka terhadap sentuhan itu tadi. Nah, terus tuh dibawa nih oleh akson masuk ke dalam tubuh. Nah, ini nanti ujung-ujungnya ini menginformasikan ke sel-sel yang lain, gitu proses berjalannya. Nah, kita lanjut. Ini secara umum bentuk neuron seperti ini. Meskipun nanti kita akan juga belajar terkait dengan bentuk-bentuk neuron ya, teman-teman. Nah, eee, mulai dari luar di sini neuron terdiri atas dendrit nih, dendrit nih kayak gini nih. Ini dendrit. Kemudian ada inti selnya nukleus ini ya. Kemudian, ada soma, ini soma di sini ya yang kayak gini yang di dalam yang bulat ini di sini yang mengelilingi yang kuning-kuning ini sebelum keluar-keluar ini kalau yang keluar-keluar ini kan dendrit. Nah, soma ini badannya kayak gini. Ini soma atau badan sel. Nah, kemudian di sini ada akson, ini yang kayak gini nih akson nih. Nah, akson ini diselubungi oleh yang namanya selubung mielin. Nah, ini yang kemarin sudah kita sedikit singgung nih ya pada sel-sel, pada neuron yang ada di dalam sumsum tulang belakang, gitu kan. Nah, kemudian di sini ada presinaptik terminal. Jadi ujung-ujungnya atau terminal button gitu, ada yang menyebut demikian. Yang ini adalah ujung-ujung dari neuron yang menempel pada otot gitu atau pada neuron-neuron yang lainnya. Nah, eh lanjut ya. Di sini dendrit yang serabut-serabut itu adalah cabang-cabang ya dari neuron yang tugasnya adalah membawa informasi ke neuron. Jadi dia itu nempel kan di sel-sel yang lain kayak gitu. Nah, dia mengirimkan deh informasi itu ke dalam sel itu, ke dalam neuronnya dia kayak gitu. Nah, kemudian ada soma. Soma tadi adalah apa? Badan sel. Nah, di dalam soma ada nukleus. Selain nukleus, juga ada mitokondria, ribosom, dan struktur yang dapat ditemukan pada sel-sel lain. Jadi struktur-struktur yang ada di dalam badan sel itu ada di ya di soma. Soma adalah badan sel gitu kan. Yang mana tugasnya adalah bertanggung jawab atas kerja metabolik neuron. Jadi proses metabolisme itu ada di dalam soma. Nah, kemudian ada akson yang panjang-panjang tadi. Akson tugasnya adalah meneruskan impuls informasi-informasi menuju neuron lain, organ, dan otot. Jadi dia tuh membawa informasi yang ada di dalam sel itu ke bagian lain gitu. Nah, kemudian ada myelin shield, yaitu selubung mielin. Nah, ini adalah materi yang menyelubungi, mengisolasi neuron. Nah, di mana celahnya itu ada dikenal sebagai nodus Ranvier. Nah, ini dia yang nodus Ranvier tuh di sini. Bentar, saya akan kasih coret-coret. Nih, di sini nodus Ranvier tuh yang di sini. Tuh. Nah, selanjutnya ada presinaptik terminal. Ya, ini ya yang ujung-ujung ini. Ini adalah presinaptik terminal yang fungsinya ini adalah sebagai lokasi pelepasan substansi kimia untuk berkomunikasi dengan neuron lain. Nah, jadi ini yang nempel di neuron lain gitu ya. Dia yang mengeluarkan informasi. Nah, informasi tadi dikirim oleh akson kayak gitu yang ada di dalam badan sel, di dalam sel itu sendiri. Nah, kemudian di presinaptik terminal ini terjadi potensial aksi.
Nah, di sini adalah terjadinya peristiwa kimia atau listrik yang singkat yang distimulasi di ujung akson yang berada tepat di sebelah badan sel dan berjalan ke arah presinaptik terminal. Jadi terus mengeluarkan gitu ya. Jadi misalnya kayak denyut singkat gitu ya, di akson manapun potensial aksi selalu sama besar dan lamanya. Jadi di setiap akson itu akan terjadi potensial aksi itu yang berjalannya ke arah presinaptik terminal. Nah, neuron itu diklasifikasikan gitu ya, dibagi-bagi ini, dibedakan ya, dibedakan atas fungsinya. Di sini ada yang namanya neuron dengan akson aferen. Jadi ini adalah membawa informasi menuju struktur. Kemudian ada akson eferen. Nah, ini membawa informasi dari struktur. Nah, kemudian ada interneuron. Ya, yang di dalam nih ya, interneuron atau neuron intrinsik adalah neuron yang dendrit dan aksonnya ada di dalam satu struktur tunggal. Nah, ini dia teman-teman. Ini ya, ini yang aferen. Aferen tuh menuju B. Nah, kalau eferen ini adalah yang dari A. Gitu. Ini apa namanya? Ini neuron-neuron. Gitu. Nah, kemudian neuron itu sendiri itu punya ukuran, bentuk, fungsi yang berbeda-beda. Jadi kan di sistem syaraf kita kan perannya masing-masing ya teman-teman. Maksudnya ada banyak peran gitu kan. Nah, bentuk neuron ini menentukan hubungannya dengan neuron-neuron lain dan kontribusinya pada sistem syaraf. Nah, fungsinya ini sangat berkaitan dengan bentuk. Karena jadi kayak kalau ini secara kasarannya ya pada makhluk hidup nih, biar teman-teman kayak bisa ngebayangin. Kayak misalnya paruh bebek. Nah, paruh bebek tuh kan panjang kayak gitu. Kenapa? Karena dia mencari makannya kan demikian gitu ya. Terus ikan itu bentuknya demikian. Nah, karena fungsi masing-masing kan berbeda. Ini sama-sama makhluk hidup nih, kan kayak gitu. Nah, neuron tuh juga sama kayak gitu gitu. Jadi karena fungsinya beda-beda, dia memiliki bentuk yang berbeda-beda pula gitu. Nah, misalnya nih contohnya sel Purkinje ini pada cerebellum ini bercabang yang sangat luas dalam satu lajur tunggal. Nah, kan karena di cerebellum, di otak kecil itu kan bentuknya yang lipatan-lipatan gitu kan. Nah, di dalamnya itu sel-selnya bentuk cabangnya ada banyak tuh gitu. Padahal satu lajur tunggal. Itu kan karena apa ya? Kayak fungsinya tuh khas di situ tuh perlunya bentuk selnya tuh kayak gitu gitu. Nah, lanjut ya terkait dengan bentuknya. Jadi ada neuron yang berbentuk bipolar, kemudian ada yang berbentuk pseudo unipolar, ini dia, dan multipolar. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya, di bentuk atau arah aksonnya nih. Nih, jadi aksonnya di sini kan bipolar ya, ada dua kutub gitu kan, dua pol kan. Nah, ini nih kayak gini. Ini bipolar nih gini. Nah, pseudo unipolar ini kayak kesannya itu satu doang gitu kan arahnya. Ini kan ke sini karena bentuk selnya ini maju ke sini gitu. Jadi ini disebut yang kayak gini bentuknya pseudo unipolar. Nah, kemudian ini yang multipolar. Nah, ini kan dari badan sel kayak gini, ini bisa ada jalur masukannya dari banyak banyak arah gitu kan. Nah, sedangkan kalau ini cuman kayak satu arah gitu. Nah, bentar, ini dia. Multipolar dulu nih dari sebelah kanan. Di multipolar ini membran somatik terdiri atas satu akson, tadi aksonnya satu, akson itu yang ini ya teman-teman, ini akson. Nah, banyak pohon dendrit tadi yang keluar-keluar tuh dari badan selnya.
Terus ini multipolar ini adalah bentuk neuron yang paling umum di sistem syaraf. Nah, selanjutnya ada bipolar. Bipolar ini sebenarnya satu akson, tapi di situ ada pohon dendrit yang ujungnya berseberangan dengan soma. Nah, neuron bipolar ini sifatnya sensoris. Jadi, dia ini mendeteksi peristiwa yang terjadi di lingkungan dan menyampaikan informasi mengenai peristiwa ini ke sistem syaraf pusat. Jadi kayak pada sensor kita pada mata kayak gitu kan, mata kan sensornya sensor apa? Tahu? Menangkapnya sinyal apa? Rangsangannya apa? Cahaya ya. Penglihatan tuh kan kita bisa ngelihat karena ada cahaya kan. Nah, di situ sensornya menangkap cahaya itu, jadi terus cahaya itu kan diinformasikan dibawa masuk gitu kan ke dalam informasi tentang cahaya ini terus diproses di sistem syaraf pusat sehingga kita bisa menyadari bahwa suatu bentuk itu adalah itu gitu kan. Misalnya di sini di dekat saya nih adanya koin nih. Kayak gini, kita tahu ini ya nggak jadinya nggak kelihatan ya koin gitu kan karena kita ini dari penglihatan kita bentuknya bulat kayak gitu. Nah, ini kita bisa recognize ini koin bulat karena diproses di otak gitu. Atau di sistem syaraf pusat. Nah, kemudian ada neuron unipolar atau pseudo-unipolar itu, cabangnya hanya satu, dan dia menjulur menjauhi soma dan membelah menjadi dua cabang yang agak jauh, itu tadi. Nah, neuron unipolar ini meneruskan informasi sensori dari lingkungan ke sistem syaraf pusat. Jadi yang menerima tadi kan bentuknya bipolar, nah kemudian dari bipolar itu diteruskan nih oleh yang unipolar ini, gitu. Nah, di sini dendrit mendeteksi sentuhan, perubahan suhu, dan peristiwa sensoris lainnya mempengaruhi kulit. Nah, deteksi peristiwa-peristiwa juga di dalam sendi, otot, dan organ. Nah, ini yang berperan adalah neuronnya bentuknya unipolar. Gitu. Nah, terakhir tadi dari apa namanya? Neuron itu ujung-ujungnya kan ada yang namanya presynaptic terminal, itu kan atau bisa disebut terminal button gitu. Nah, tugasnya adalah mensekresikan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, teman-teman pasti sering ya mendengar istilah neurotransmitter gitu. Jadi dia tuh mengeluarkan gitu ya, sekresi itu kan kalau keluar tapi masih ada di dalam tubuh gitu ya. Nah, ini yang dikeluarkan adalah neurotransmitter. Nah, neuron menerima informasi dari ujung presinaptik terminal dari akson neuron lain. Jadi kayak teman-teman misalnya kayak bayangan saya itu kayak komunikata gitu ya. Jadi presinaptik terminal itu yang ngasih info ke neuron lain, yang nangkep ini tadi kan dendrit. Nah, terus masuk ke badan sel terus ke akson terus ujungnya presinaptik terminal lagi. Nah, presinaptik terminal nempel lagi nih kan di bagian lain. Nah, dia nginfoin tuh kayak gitu. Nah, ini gambarannya ketika tadi banyak dendrit kayak gitu ya. Ini bisa seperti ini ya. Di sini ini yang sel dua kutub tadi ya, polar kayak gitu. Nah, kemudian tadi selain neuron di dalam sel syaraf itu ada yang namanya glia. Nah, glia ini adalah komponen utama pada sistem syaraf yang bertukar substansi kimiawi dengan neuron-neuron terdekat. Nah, jadi dia juga bertugas untuk mengirimkan informasinya dengan cara apa? Bertukar substansi kimia. Gitu. Nah, glia ini juga terdiri atas beragam bentuk ya, beberapa bentuk sama seperti pada
Neuron tadi kan ada unipolar, ada bipolar, kayak gitu. Nah, glia ini bentuknya ada yang astrosit, kemudian radial glia, kemudian ada oligodendrosit, ada mikroglia, ada sel schwann, gitu. Nah, ini dia, jadi ada astrosit. Astrosit ini tugasnya membantu mensinkronisasi aktivitas akson dengan membungkus terminal presinaptik dan mengambil substansi yang dilepas oleh akson. Jadi ketika akson itu melepaskan informasi gitu ya, atau informasinya kan bentuknya substansi kimia gitu kan. Nah, ini yang melakukan adalah astrosit. Nah, kemudian ada mikroglia. Mikroglia ini tugasnya membuang sampah dan mikroorganisme lain yang berbahaya bagi neuron. Jadi kan mungkin ada mikroorganisme yang jadi masuk ya ke dalam sel syaraf gitu kan, kayak mungkin virus ya, mikroorganisme ini yang kecil-kecil kayak bakteri kayak gitu ya. Ini yang membuangi kayak tukang sampahnya gitu, yang buangin sampah adalah mikroglia. Kemudian ada yang namanya oligodendrosit dan sel schwann. Nah, ini membentuk selubung mielin pada akson. Nah, jadi yang membentuk selubung mielin itu tuh juga oligodendrosit dan sel schwann. Kemudian ada radial glia. Nah, radial glia ini fungsinya adalah memandu migrasi neuron dan pertumbuhan akson dan dendrit pada masa perkembangan embrio. Jadi ini hanya ada pada janin gitu ya, embrio gitu. Kalau udah lahir gitu ya, ini udah nggak ada radial glianya karena sel-selnya udah mandiri gitu ya istilahnya. Ini bentuk-bentuknya ini tuh astrosit itu. Nah, ini nempel juga nih pada neuron-neuronnya gitu. Nah, terus jadinya di sini di ujung-ujungnya ini bisa terjadi sinapsis itu antara sel dan glia. Nah, terakhir nih dari terkait dengan neuron, jadi teman-teman di dalam otak kita itu ada yang disebut blood-brain barrier. Jadi adalah mekanisme pelindung otak. Jadi blood-brain barrier ini adalah suatu mekanisme yang melingkupi otak dan menghambat masuknya substansi-substansi kimia yang tidak diperlukan. Ya. Nah, jadi fungsinya ini seperti sistem imun ya untuk menghancurkan sel-sel yang rusak atau terinfeksi di seluruh tubuh. Nah, untuk otak, karena neuron-neuron pada otak ini umumnya tidak beregenerasi, ya kan, nggak ganti-ganti, ya kan, penting bagi blood-brain barrier ini untuk menghambat masuknya virus, bakteri, atau materi-materi yang berbahaya. Jadi sebenarnya di dalam otak itu ada suatu mekanisme gitu ya, yang bisa melindungi agar apa, agar bakteri-bakteri, virus itu nggak langsung menyerang otak gitu. Jadi ada lapisannya dulu gitu ya, ada penghambatnya dulu biar nggak masuk ke otak, biar kita kayak tetap sehat gitu ya. Jadi ketika ada penyakit kayak gitu yang virus, bakteri itu tuh udah dihambat dulu gitu. Nah, sekian dari saya untuk materi kita hari ini terkait dengan neuron. Selamat belajar.